Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada seorang sahabat dengan sangat cerdasnya dalam hadis riwayat Tirmidzi bertanya begini, "Ya Rasulullah," kebetulan dia bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai utusan Allah, apa itu keselamatan? Saya ingin selamat di dunia, bahagia, tidak punya musuh, saya selalu oke-oke saja jalan, dan juga di akhirat saya selamat. Tidak punya masalah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Maka kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Kontrol lisanmu. Itu keselamatan, kontrol lisanmu. Ya. Tidak mengucapkan yang bisa menyakiti orang, tidak mengucapkan yang membuat Allah murka, itu keselamatan. Ya. Wa yasa'ka baituk. Ya. Dan juga jadikan rumahmu luas untukmu. Maksudnya kalau tidak ada keperluan di luar, jangan pakai di luar rumah. Perbanyak waktu di rumah. Karena lebih aman di rumah daripada di luar rumah, kecuali ada hajat. Dan yang ketiga kata beliau, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Tiga hal ini adalah keselamatan, ya. Mengontrol lisan, kemudian memperbanyak waktu, menghabiskan waktu di rumah, ya, kalau memang tidak ada keperluan di luar, dan yang terakhir adalah menangisi dosa-dosa. Makna daripada hadis ini adalah janganlah engkau bicara kecuali dengan perkara yang membawa pada kebaikanmu. Kemudian betahlah tinggal di dalam rumahmu dan dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah engkau menyesali kesalahan-kesalahanmu dengan menangisinya dan berjanji tidak mengulanginya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang hendak berbicara, sebelum dia bicara, maka sebaiknya jika seseorang hendak berbicara, maka sebelum ia berbicara, hendaklah ia berfikir. Jika nampak jelas maslahatnya, kebaikan dari apa yang dia mau ucapkan, maka ia berbicara. Tapi jika dia ragu saja, apalagi kalau dia tahu itu berbahaya, dosa, maka ia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Ini perkataan yang luar biasa. Dalam satu statement beliau yang lain, beliau mengatakan sesungguhnya perkataan itu, ya, sebelum diucapkan maka masih, ya, bisa dikontrol. Sementara kalau sudah diucapkan, sudah lepas dari kontrol kita. Dan ada seorang penyair Arab mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau titipkan emas pada manusia, pastikan emas itu tidak akan bertambah. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata, maka pastikan kata-kata itu akan bertambah. Bayangkan kalau kita bicara kejelekan seseorang. Saya ada orang yang kita anggap ada kejelekannya, kita tidak suka sama dia. Lalu kita ceritakan kepada teman kita. Mungkin yang kita sampaikan ke dia, mungkin 10 kalimat, 10 kata, 20 kata misalnya. Tapi pastikan nanti kalau dia sampaikan ke orang lain sudah jadi 30 kata. Pasti begitu. Makin banyak bumbunya, maka makin besar dosanya karena dari kita asalnya. Ya, dari kita asalnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jalankan juga sabda Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kalau Bapak Ibu anggap itu tidak bermanfaat bagi kita, tidak usah bicara haram. Kalau haram sudah jelas harus kita tinggalkan. Tidak ada manfaatnya saja sudah tinggalkan. Apalagi kalau dasarnya bisa berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu sebagai nasihat, beliau mengatakan barang siapa banyak berbicara, banyak pula tergelincirnya, dan barang siapa yang banyak tergelincirnya, banyak pula dosanya, dan siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuknya. Ini nasihat luar biasa. Tapi tolong saya bilang tadi jangan difahami, oh kalau gitu kita tidak usah bicara. Enggak, bicara, tegur sapa, tapi kontrol yang kita ucapkan hanya yang baik-baik saja, ya, yang ramah, yang santun, jangan menyakiti perasaan orang lain, jangan berbau maksiat kepada Allah, maka sudah selesai, enggak masalah. Jadi Umar di sini menegur orang kalau banyak bicara, jangan bicaranya itu selalu ada, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang setiap kita ketemu, kita bicara bidang apapun selalu dia seperti tampil kuasai semua bidang. Sehingga tidak ada bidang yang dia tidak tahu. Semuanya akhirnya banyak sekali bicara yang dia masuk atau dia mendominasi pembicaraan. Kan tidak mungkin ada manusia yang menguasai semua bidang.
Tapi kadang-kadang ada orang kena terlalu banyak bicara, dia semuanya seakan-akan dia kuasai. Dan dia selalu tampil seakan-akan dominan di semua bidang-bidang tersebut. Ini berbahaya sekali. Karena kapan dia salah di situ, maka dia tergelincir. Karena banyak bicara tergelincir, maka akan ada dosanya dan dosa lebih pantas masuk ke dalam neraka, kata Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, menasihati mengatakan, jauhi fudulul kalam. Fudulul kalam. Maksudnya fudulul kalam itu adalah pembicaraan sia-sia, enggak ada manfaatnya. Cukuplah bagi seseorang berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh dia bicara, dia tidak butuh dia diam. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, duduk dalam majlisnya seorang tabi'in, tabi'in, namanya Iyas Al-Muzani rahimahullah. Orang ini sangat soleh, dia seorang hakim. Selain hakim di pengadilan yang sangat adil, dia juga punya majelis ilmu. Dia bilang ada satu orang di majelis ilmu saya di pojok, itu sekian tahun belajar gak pernah bicara. Orang yang lain banyak bicara, tapi dia tidak pernah bicara. Jarang sekali, datang dengarin dia pulang. Satu waktu saya pernah tanya, setelah sekian tahun dia belajar, dari semua orang saya lihat anda yang tidak pernah bicara, yang lain orang semua bicara. Kenapa anda tidak bicara? Kata Iyas Al-Muzani yang menukil kisah ini, yang seorang alim, dia adalah gurunya orang itu. Dia mengatakan orang itu memberikan kepadaku jawaban yang terus aku ulang-ulangi di setiap kesempatan. Dia mengatakan, aku dengarkan, aku dapat manfaat. Aku diam, maka aku selamat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua kuping, satu lisan agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Jadi bicara itu betul-betul harus kita kontrol. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mayoritas manusia tergelincir bahkan dilempar ke dalam neraka, justru karena tergelincirnya lidah dia atau lisan dia. Disebutkan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertalbiyah di atas bukit Safa, lalu beliau berkata sambil menasihati dirinya sendiri, wahai lidah, katakan kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah, engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya pada beliau, wahai Aba Abdurrahman, kebetulan anaknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman, anak laki-laki pertama, maka dipanggil Abu Abdurrahman. Wahai ayahnya Abdurrahman, apakah ini perkataan anda sendiri atau anda mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, perkataan dari aku, tetapi aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, yang mirip dengan itu, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, mayoritas dosa manusia, jadi kalau persentasenya 100 dosa itu 90%-nya dari lidah. 90%-nya dari lidah. Orang kalau bisa kontrol lidahnya berarti terkontrol seluruh anggota tubuhnya. Dan saya berharap tadi Bapak Ibu betul-betul cerna dan renungi dalil-dalil yang kami sebutkan. Tadi sudah firman Allah, sabda Nabi SAW, itu penting sekali. Ya, sebagaimana tadi nasihat para sahabat, kayak yang bisa kontrol, nasihat Imam Syafi'i, yang bisa kontrol lisannya, maka berarti dia bisa mengontrol semua sikapnya. Kalau itu baik, maka akan baik semua yang lainnya. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Ibnu Buraidah berkata rahimahullah, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas sahabat Nabi, memegangi lidahnya sambil berkata, Abdullah bin Abbas pernah pegang lidahnya sendiri sambil dia bicara, nasihatin dirinya sendiri. Celaka engkau, katakanlah kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat. Jika tidak, ketahuilah engkau akan menyesal. Ketahuilah engkau akan menyesal. Sebagian salaf, orang-orang soleh sebelum kita, berkata, seorang mukmin itu menyedikitkan omongannya dan memperbanyak amal solehnya. Adapun orang munafik memperbanyak omongan dan menyedikitkan amalnya. Orang mukmin itu memang tidak banyak tutur katanya, tapi actionnya banyak, ibadahnya banyak, dia produktif sekali dalam setiap aktivitas sehari-hari. Ya, ada sebagian orang mungkin kalau teman-teman punya perusahaan atau punya pegawai, atau mungkin yang bekerja di perusahaan punya teman-teman, ada orang subhanallah begitu ya. Saya juga beberapa temukan di beberapa perusahaan, dia tidak banyak bicara,
tapi produksinya luar biasa. Orangnya sangat produktif, banyak sekali yang dia hasilkan untuk perusahaan tersebut. Diberikan instruksi sedikit, dia langsung faham dan dikerjakan. Ini orang yang luar biasa. Ini ciri orang-orang beriman. Orang munafik tidak, omongannya banyak. Ya. Kemudian dia juga sedikit hasilnya. Ingat dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya. Bani Israel dari pengikut Nabi Musa yang pembangkang, yang memang tidak mau sebenarnya mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, waktu ada orang yang mati di tengah-tengah mereka, mereka datang kepada Nabi Musa sambil mengatakan, wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar kami diberitahukan siapa yang bunuh orang ini, karena kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Ada kebetulan orang situ meninggal dunia, tidak ditahu siapa pembunuhnya. Maka Allah ingin menguji imannya Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina itu yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Dan Allah namakan surah ini dengan kisah itu. Maka Allah mengatakan, Musa AS mengatakan, Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Habis itu ambil potongan dagingnya, pahanya, tepukin ke orang mati itu akan bicara. Orang-orang ini mengatakan tidak masuk akal menurut mereka. Padahal mereka minta petunjuk dari Allah. Mereka tidak beriman. Lalu mereka terus ngeyel, sapi apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana. Akhirnya sampai Allah persulit mereka. Allah suruh mereka mencari sapi betina ya, yang berwarna kuning keemas-emasan, yang tidak pernah dipakai membajak dan setiap dilihat oleh orang suka. Jadi sulit. Gitu kan? Nah ini cirinya mereka, suka banyak bertanya padahal sebenarnya tahu itu. Cukup tinggal dieksekusi tapi mereka tidak mau. Nah itu kata beliau, ciri-ciri orang-orang munafik. Sebagian salaf juga berkata, selama aku belum berbicara dengan satu kata pun atau satu kalimat, maka aku akan menguasainya. Namun bila telah aku ucapkan, maka ia menguasaiku. Artinya kita bisa diserang balik karena perkataan yang kita ucapkan itu. Oleh karena itu harus lebih hati-hati dalam masalah ini. Sebagian lagi mereka mengatakan, diam itu bila bukan pada kebaikan ya. Kalau kebaikan silakan ngomong. Ya, ngobrolnya suami istri, bercandahnya mereka, kasih sayang di antara mereka, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya, kita jenguk orang sakit, kita mengajar, kita konsultasi, membuat program, oke, semua tidak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang menyakiti orang, tadi kita bilang ghibah, mencaci maki orang, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, ya itu. Maka ini yang dihindari. Kata sebagian ulama salaf, diam bila bukan pada kebaikan adalah ibadah, ya, tanpa kelelahan. Karena diam tidak lelah kan? Tapi kalau kita diam dalam hal mengucapkan bisa berbahaya, bisa jadi dosa, kita diam itu jadi ibadah. Keindahan tanpa perhiasan, diam itu indah. Walaupun dia bukan seperti dalam bentuk perhiasan emas atau perak gitu ya. Kewibawaan tanpa ya kekuasaan. Dia orang yang suka diam itu wibawa. Walaupun dia tidak punya kekuasaan. Orang sungkan dan segan sama dia. Kemudian dikatakan, Anda tidak perlu beralasan karenanya dan tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya aib Anda tertutupi. Tidak perlu beralasan untuk diam, cukup diam saja, gitu kan? Dan juga kalau kita punya aib, orang tutur katanya kurang tersusun rapi misalnya, atau dia tidak punya ilmunya, dia kalau tidak ngomong orang tidak tahu aibnya dia. Kan ini semua berarti manfaatnya sangat besar. Saya ulang, ini perkataan yang sangat baik ya. Diam bila bukan pada kebaikan, kalau kebaikan silakan bicara ya, adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya juga aib Anda tertutupi. Juga sebagian mereka dikatakan bahwa seseorang bermimpi bertemu seorang alim ulama yang telah wafat dan ditanyakan tentang keadaannya. Ini dinukil dari kitab Afaqul Lisan. Ini ada di halaman 61. Bahwasanya ada seseorang bermimpi ada satu alim ulama meninggal, kemudian dia bertemu dalam mimpi dengan orang alim tersebut. Lalu orang yang sedang mimpi ini bertanya kepadanya, dan kita tahu dalam mimpi tidak bisa diatur ya. Dia mengatakan,
bagaimana keadaan anda? Ditanyalah orang alim ini. Maka orang alim itu mengatakan, aku diperiksa tentang satu kalimat yang dulu aku pernah ucapkan. Manusia sangat membutuhkan hujan. Aku ditanya, belum tahukah engkau kalau Allah lebih tahu maslahat hamba-hambanya? Jadi maksudnya orang alim ini mimpi orang yang masih tidur, orang yang masih hidup mimpi kedatangan orang alim yang sudah meninggal. Lalu dia tanya orang alim itu, bagaimana keadaan anda? Dia bilang, saya dihisap oleh Allah, dipertanyakan karena pernah saya ucapkan satu kalimat, yaitu saya mengatakan betapa butuhnya manusia dengan hujan. Karena waktu itu tidak hujan, masih kemarau. Dia bilang betapa butuhnya manusia dengan hujan. Maka waktu itu dihisap dia dan ditanya serta dihardik oleh para malaikat, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya? Jadi hanya itu saja sudah cukup untuk ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita pengajian seperti ini bukan tujuannya untuk menyalahkan satu sama yang lain, bukan juga membahas sesuatu yang telah berlalu. Tapi setiap pengajian begini kita baru dapat ilmu atau kita baru diingatkan kembali mungkin yang pernah kita pelajari agar kita terapkan sekarang ke depan. Bagaimana kita setelah dengarkan ini semua, kita coba lebih mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita, kita beristighfar dengan yang lalu-lalu kita sudah salah. Kalau kita pernah sakitin orang, kita minta maaf supaya tidak ada musuh hari kiamat. Dan kedepannya kita sudah mengontrol semuanya hanya terucapkan yang baik-baik saja. Berapa banyak rumah tangga, persahabatan, persaudaraan yang rusak karena permainan lisan dari ghibah, ya, adu domba, fitnah. Ada adik kakak ribut gara-gara itu. Ada orang tua sama anak, ada anak sama orang tua. Rusak semuanya hanya karena penyalahgunaan lisan tersebut. Ya, orang persahabatan juga rusak dan seterusnya. Juga berapa banyak waktu tersia-siakan dengan omongan kosong, padahal bisa digunakan mengejar pahala dan derajat tinggi di surga. Coba kita renungi sama-sama sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW, mengucapkan satu kata yang bisa mengundang ridhonya Allah. Misalnya Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu bicara yang baik-baik aja pokoknya, ya, yang baik-baik saja, yang bisa mengundang ridhonya Allah. La yulqi laha balan. Dia tidak peduli dengan kata itu, maksudnya cuma sekedar apa kabar baik, ya, oh sebaiknya kerjakan begini atau jangan kerjakan begini, dan nasihatin orang misalnya, atau apalah, dia berzikir kah, sedikit sederhana. Dia sebenarnya tidak terlalu mempedulikan nilainya kata-kata itu. Apa kata Nabi SAW? Yarfa'ullahu biha darajat. Tapi dengan kata-kata itu Allah mengangkat dia di derajat yang sangat tinggi di surga. Dia tidak terlalu menilai kata-kata itu, tapi Allah menilai karena kata-kata itu baik, diangkat derajat tinggi di surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sebaiknya ada seorang hamba yang bertutur kata yang bisa mengundang murkahnya Allah. Perkataan-kataan dusta atau apa saja, ghibah, menyakiti orang, pokoknya perkataan yang tidak baik. La yulqi laha balan. Dia tidak peduli dengan kata-kata, sudahlah nggak apa-apa, ya. Maka yahwi biha fi jahannam. Tapi dengan kata-kata itu justru Allah lempar dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW berbicara tapi pada kebaikan dan juga bercanda pada hal yang menghibur hati seorang mukmin atau pasangan hidup atau orang tua, dan tidak ada omongan kosong ataupun dosa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yaqafu an yaqa alaihi. Orang-orang mukmin itu kalau dia melihat dosanya walaupun kecil, dia melihat seperti ada gunung besar yang akan menimpa tubuhnya. Wa innal fajira, dan sungguhnya orang-orang fajir yang banyak melakukan dosa, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Hanya dia melihat dosanya, kalau orang-orang fasik atau orang munafik, ya, dia melihat dosanya itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Jadi orang beriman itu justru memang ketakutan dengan dosa-dosanya. Jangan sampai dengan satu kata ini menyakiti orang kah, atau mengundang murkanya Allah kah, bisa saya dihukum. Maka dia berhati-hati sekali. Karena memang batas umur kita sangat sedikit, yaitu hanya sampai ajal datang saja. Ya, jadi ini harus hati-hati sekali. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Al-Humazah. Mungkin surah ini hampir semua kita menghafalnya, bahkan sering dipakai dalam sholat ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun artinya Bapak Ibu sekalian kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka, itu maknanya wail ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan untuk semua kelompok ini. Lumazatin humazah ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Humazah dulu baru lumazah. Humazah itu kata ulama alladzi ya'ibun nasu biqaulihi. Orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain dengan lisannya. Ini kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka untuk kelompok humazah yang suka mencari-cari kesalahan orang lain atau menceritakan aib orang lain. Dan lumaza adalah alladzi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan tubuhnya. Misal temannya pincang, dicontohin pincangnya. Cadel, dicontohin cadelnya. Ini diancam semua dalam Islam. Tidak boleh kita masuk ke alam itu. Tidak boleh sakiti orang dengan lisan, tidak boleh contohi kekurangan dia dengan fisik, gitu kan? Ini walaupun pada anak kita sendiri ya. Maaf, mungkin anak kita badannya gendut misalnya. Tidak boleh kita bilang kamu gendut. Kenapa? Kenapa harus bahasa yang sebenarnya kita tahu itu bahasa ngejek, tapi kita gunakan? Kenapa kita tidak panggil soleha? Kenapa kita tidak katakan anak soleh? Kenapa kita nggak panggil hal-hal yang baik? Ya kan? Saya pernah bertemu dengan suami istri, mereka sudah lama berumah tangga. Kebetulan kami pulang dari pengajian sama-sama di kendaraan, kemudian suami istri ini saling memanggil dengan julukan yang jelek. Saya tidak tahu artinya, cuma saya juga agak asing dengan kata-kata itu. Saya tanya, itu apa artinya? Oh, ini Ustadz. Lalu mulailah si istri menjelaskan itu hinaan buat suaminya. Suaminya bilang, oh iya saya juga panggil dia dengan hinaan. Tapi itu kayak sudah cair karena bertahun-tahun gitu ya. Terus saya bilang, subhanallah. Kenapa nggak panggil sayang, cinta, cantik, gagah? Kenapa nggak panggil yang baik? Kenapa yang buruk gitu? Kenapa harus yang buruk? Kenapa nggak buruk? Kenapa nggak baik? Nabi SAW itu melarang mengucapkan kata-kata buruk Bapak Ibu sekalian walaupun terhadap bukan cuma diri kita, benda-benda. Ada dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah mau lewat di satu jalan, ada dua gunung. Sebelum lewat di tengah-tengahnya, Nabi tanya dulu para sahabat, ada nggak yang tahu namanya dua gunung ini? Ada yang bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Entah siapa yang namakan, tapi gunung ini terkenal namanya penghina. Yang sebelah kiri Anda namanya Fadih. Fadih itu yang suka menceritakan aib orang, membongkar aib orang. Apa yang terjadi? Nabi SAW cari jalan lain Bapak Ibu sekalian. Cari jalan lain, gak jauh di situ. Hanya nama saja. Gitu kan? Jadi luar biasa. Tidak boleh memberikan nama-nama diri kita dan nama anak-anak kita, nama-nama yang buruk. Harus nama-nama yang baik. Kata Nabi SAW, kalau kalian pilih nama-nama yang baik, yang paling baik. Yang dengannya kalian juga akan dipanggil nanti hari kiamat di mahsyar. Kenapa kita sudah punya namanya Muhammad, anaknya? Maaf kalau di sini pas ada ya, karena saya tidak tahu nama Anda atau nama anak-anak. Misalnya ada orang berikan namanya, anaknya namanya Muhammad. Tapi Muhammad gak pernah dipanggil. Tahu arti Muhammad Bapak Ibu sekalian? Terpuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Alhamdulillah, segala puji begitu terpuji artinya. Kenapa Muhammad gak dipakai? Kenapa dipanggil Mat? Misal contoh. Tahu artinya Mat dalam bahasa Arab ya? Mat dalam ilmu tajwid, dipanjangkan bacaan. Beda arti. Kenapa gak panggil Muhammad? Kenapa diringkas? Kenapa ditatangkan nama lain yang jelek? Misalnya maaf dia kulitnya hitam, dipanggil hitam misalnya. Padahal namanya Muhammad, contoh saja. Ini semua bahaya lisan yang harus kita kontrol. Kenapa gak panggil yang baik-baik saja? Saya sering sampaikan dalam pengajian Bapak Ibu sekalian, Syekh Sudais, tadi juga siang hari saya sampaikan kisah ini di kajian kami tentang masalah syafaat pada hari kiamat. Di restoran kami tadi ada pengajian kebetulan bulanan, sebulan sekali. Saya sampaikan juga kisah ini dan pernah juga di pengajian di kantor Sisesa juga pernah saya sampaikan ini. Cuma saya ingatkan kembali tentang pentingnya mengucapkan kata-kata baik dan doa yang baik. Syekh Sudais, Imam Masjid Haram, Mekah, dari saya pertama masuk ke Saudi tahun 1990 sampai sekarang beliau masih Imam Masjid Haram. Suaranya masih sama. Belasan puluhan tahun Masya Allah. Mungkin beliau sudah jadi imam sebelum saya ke Saudi malah.
Ada partner beliau selalu bersama-sama beliau beberapa tahun waktu kami pertama masuk di kota Madinah, dan beliau imam di Masjid Haram Mekah, namanya Syekh Shuraim. Sekarang sudah tidak jadi imam lagi, tapi beliau masih jadi imam. Intinya teman-teman sekalian, suaranya bagus. Ini Ramadan begini, 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, yang diharapkan Lailatul Qadar, itu di sholat witirnya, di malam Qiyamul Lailnya, itu umumnya Syekh Sudes yang berdoa. Beliau disuruh berdoa, doanya enak sekali. Kalau kita ngerti artinya itu luar biasa. Kadang-kadang sampai 40 menit, beliau berdoa 50 menit, lama, tapi kita tidak rasa capek, karena doa-doanya maknanya bagus-bagus. Pernah ditanya oleh satu TV Saudi, ditanya, apa rahasianya Anda menjadi seperti ini? Dia bilang apa? Doa ibu saya. Doa ibu saya. Ditanya, apa doa ibu Anda? Dia bilang, kalau saya dulu waktu kecil aktif, nakal biasa kita bilang ya, aktif, saya nakal, ibu saya dalam kondisi marah mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Justru anaknya lagi masalah sama ibunya, ibunya tetap doakan kebaikan. Kalau kita kadang-kadang, kamu nakal sekali, ibu nyesal lahirkan kamu, misal atau apa saja. Atau suami istri ribut sedikit, saya nyesal nikah sama kamu. Ini jadi doa. Bahaya sekali. Jangan salah gunakan lisan kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, jangan pernah ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, yang bisa saja pas kalian ucapkan, malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Saya nyesal nikah sama kamu, ibu nyesal lahirin kamu, saya nyesal buka usaha ini, kenapa saya jelek begini, dan segala macam hal. Untuk apa diucapkan? Kita pun kalau kita anggap wajah kita jelek, ini yang ciptakan Allah, bukan milik kita. Bukan kita yang menata alis kita, hidung kita, bukan kita yang mewarnai kulit kita, ini Allah yang kasih. Enggak boleh hina penciptanya, kan gitu. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka harus hati-hati sekali. Lanjutan ayatnya, setelah Allah katakan kecelakaan, kebinasaan untuk orang yang menceritakan, menyakiti orang dengan lisannya dan juga ya dengan sikapnya. Kemudian Allah mengatakan, alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang sibuk mengumpulkan harta ya dan menghitung-hitungnya. Dia tidak perlu tahu dari mana sumbernya, halal atau tidak. Biasanya karena ingin sukses, dia jatuhkan orang-orang lain tanpa mempertimbangkan. Pokoknya jatuhinlah ya, menceritakan kekurangan produk orang lain. Kita kalau berbisnis teman-teman sekalian, kalau kita punya produk, kita jaga kualitas kita. Enggak usah ada orang lain datang lalu menceritakan, oh produk saya lebih bagus. Oh ya, syukurlah dia lebih baik. Mudah-mudahan saya bisa tingkatkan kualitas saya. Begitu saja. Jangan kita bilang, oh tapi itu palsu punya dia. Itu enggak perlu. Ya, karena di sini dikatakan orang yang sibuk mengumpulkan harta, tapi dia salah di sini menggunakan lisannya. Yahsabu anna malau akhlada, dia mengira hartanya akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadanna fil hutama, tidak, kata Allah, dia akan dilemparkan ke dalam hutama. Ini nama salah satu neraka. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Narullahil muqada, apinya Allah yang bernyala-nyala dan berkobar-kobar. Ya, inna alaihim muqsada, sesungguhnya api neraka hutama itu akan mengelilingi mereka fi amadin mumaddada. Mereka berada di tiang-tiang yang ditancapkan di atap neraka, lalu mereka dibakar dari bawah. Dan ini kata ulama, ini adalah kesempurnaan siksaan. Kalau ada orang Bapak Ibu sekalian dibakar, misalnya ruangan ini kita tutup, lalu kita mau bakar orang itu, ini contoh saja. Dia kalau dibakar ruangan ini tanpa diikat, dia masih bisa lari sana sini. Mungkin dia mati terbakar, tapi masih ada celah dia bisa lari sana sini. Atau kalau misalnya dia ditaruh tiang, ada tiang, misalnya tiang tembok ini, kita ikat anak orang itu di situ. Maka kalau dia diikat di bawah, pada saat dibakar pun dia bisa mati kebakaran, tapi masih ada, dia bisa sentakin kakinya, sehingga akhirnya yang api di bawah kakinya bisa padam. Jadi ada detik-detik dia tidak rasa sakit. Tapi kalau kita tancapin di atap rumah ini tiang, lalu kita ikat orang di situ dan kita bakar, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan terbakar. Tetap akan terbakar. Jadi ini penyiksaan yang luar biasa hanya karena orang menyalahgunakan lisannya. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bahasan kita insyaAllah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Dan mudah-mudahan saja Allah memberkahi majelis kita. Dan juga memudahkan kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Dengan amal-amal saleh tentunya. Dan juga semoga Allah maafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allah